Baik, jumpa lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bahasa pemrograman Visual 2. Nah, sebelumnya di pertemuan kedua saya sudah membahas tentang merancang database, di mana rancangan database itu kemarin adalah tentang membuat suatu sistem informasi penjualan barang, yaitu nama database-nya adalah DB penjualan. Nah, sekarang kita coba implementasikan bagaimana membuat database DB penjualan. Nah, di sini saya akan menggunakan nanti command prompt dalam membuat database DB penjualan. Nah, yang pertama diperhatikan atau yang pertama dilakukan yaitu adalah mengaktifkan MySQL service dari MySQL-nya, yaitu menggunakan aplikasi SAM yang sudah diinstal. Nah, pilih Start, lalu pilih All Program, baru masuk di bagian folder SAM yang ini, lalu pilih yang Control Panel yang ini, maka tampillah aplikasi dari SAM-nya itu sendiri. Nah, pada bagian ini yang kita aktifkan pada bagian MySQL-nya saja, yang bagian dari sini. Nah, jadi kita akan mengklik nanti yang tombol star-nya yang ini bagian star-nya. Oke, untuk mengaktifkan service atau layanan dari MySQL-nya. Ini coba kita klik ya. Nah, ini MySQL-nya sudah aktif, dan ini dari tombol start menjadi tombol top. Itu tandanya service dari layanan MySQL sudah aktif. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuka command prompt. Kalau membuka command prompt berarti silakan tekan tombol Windows plus R. Windows plus R, ketikkan cmd, lalu oke kan. Nah, di sini diketikkan cmd ya, yang ini. Oke, lalu oke. Seterusnya ketikkan di sini cd slash ya, enter, lalu muncul masuk ke directory local disk C, lalu folder di dalam sini, lalu ketikkan cd spasi SAM slash MySQL slash bin. Oke, bentar. Selanjutnya ketikkan MySQL spasi min-u spasi root. Oke, bentar. Nah, kalau muncul di sini atau tampil welcome to the MariaDB monitor, berarti MySQL-nya lagi berjalan ya. Jadi kita bisa mengelola database kita dengan menggunakan fitur command prompt ya di sini. Oke, ada juga di sini kalau ada versi SAM-nya welcome to the MySQL monitor ya. Itu kalau versi selain, ada juga welcome to the MySQL monitor. Itu jika versi SAM-nya berbeda ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan database yang kita punya ya, berarti yang sudah punya ya, yang sudah ada, dengan perintah show database ya, databases, ada S nya penutupnya, lalu titik koma, enter. Nah, ini dia database yang kita punya. Nah, database yang kita punya ini berada di local disk C, folder SAM,
baru folder MySQL, lalu folder data. Nah, di dalam folder data inilah terdapat database kita yang ini. Nah, nanti kalian bisa mencoba melihat di mana posisi database yang kalian punya, baik yang baru maupun yang lama. Jadi kalau memindahkan atau mengcopy, meletakkan di tempat yang berbeda, ya dari sini. Nah, dikopikan ini posisinya, silahkan akses saja di local disk C, folder sum, baru MySQL, baru folder data. Oke. Ya. Seterusnya kita akan coba membuat database baru ya. Kita akan coba membuat database baru dengan nama DB penjualan. Ya, DB penjualan. Kita sesuaikan ini. Create database DB penjualan. Oke. Ya. Jadi kita akan membuat database DB penjualan, kita tambahkan barang ya. Barang. Nah, panjang lah dikit nggak apa-apa ya. Create database DB penjualan barang. Oke. Titik koma. Nah, kita enter. Nah, create database DB penjualan barang. Coba dulu kita lihat yang pertama tadi, apakah ada DB penjualan barang di sini? Nah, dan ternyata belum ada ya DB penjualan barang. Nah, sekarang kita tunjukkan atau kita tampilkan lagi database-nya dengan perintah show databases. Oke, baru titik koma. Kita lihat apakah ada DB penjualan barang. Oke, nah ini dia DB penjualan barang. Oke, ya. Nah, seterusnya kita akan membuat entitas atau tabel apa saja yang terdapat di dalam database DB penjualan barang. Ya, ada pengguna, ada barang, ada pelanggan, dan ada tabel penjualan. Nah, kita akan coba memulai dari tabel pengguna, yaitu ada ID pengguna, nama, username, password, sama level. Oke, kita teruskan ya. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita pilih dulu database-nya ya, yang mana database yang kita lakukan perubahan atau yang kita olah. Jadi kita ketikkan di sini use DB penjualan barang. Oke, use DB penjualan barang, titik koma. Oke, enter. Database change berarti sudah dipilih. Lalu sekarang kita akan membuat tabel pengguna. Baru perintahnya create table pengguna ya, buka kurung, lalu enter. Nah, yang pertama tadi adalah ini dia, ini ID pengguna, nah, ID IP. Nah, oke, varchar tadi 5 ya. Oke, lainnya adalah 5, koma, lalu nama, nah, ini adalah char sebanyak 30, nama penggunanya maksudnya ini ya. Baru ada username dengan tipe data varchar ya. Varchar itu kan bisa simbol dan simbol huruf ya, angka juga bisa. Oke, nah ini tadi 15. Baru password, tipe datanya sama dengan username yaitu varchar sebanyak 15, koma, lagi ada level. Nah, level
dengan tipe data varchar juga sebanyak 8. Nah, jangan lupa penutup kurungnya ditambah lagi karena di atas itu tadi ada pembuka, jadi di sini wajib ada penutup. Nah, koma, enter ya. Oke, query oke. Nah, jadi tabel pengguna sudah kita buat dengan ID pengguna varchar 5, nama char 30, username varchar 15, passwordnya varchar 15, level varchar 8. Nah, query oke. Nah, berarti kalau query berarti sudah berhasil. Nah, kita coba tampilkan struktur dari tabel pengguna. Kita ketikkan di sini dash pengguna. Nama tabelnya apa? Pengguna. Langsung dash pengguna titik koma. Lihat ya, enter. Nah, ini adalah struktur dari tabel pengguna. Ada ID pengguna, nama, username, password, level. Sama nggak itu yang tadi dengan rancangannya? Di pengguna, nama, username, password, sama level. Tipe datanya pun sama ya, dengan line-nya sama. Oke. Terusnya kita akan membuat tabel barang. Ini ada tabel barang ya. Oke. Nah, kita ketikkan di sini perintahnya sama seperti yang tadi, create table barang berarti ya. Nah, ini berarti diganti disesuaikan dengan yang ada fill di tabel barang. Oke, lanjut. Create table barang, ya kan? Oke, buka kurung, create table barang, baru kode ya, kode BRG dengan tipe data varchar, line-nya 5, nama BRG varchar ya, varchar. Oke, sebanyak 30, baru harga. Nah, harga ini tadi adalah double ya. Oke, lalu koma, baru satuan. Nah, satuannya apa? Ini juga dikasih char ya. Oh, apa tadi? Ya, char sebanyak 6. Oke, koma, lalu stop. Nah, tipe datanya int atau integer ya, lalu ditutup kurung ya, kurung. Line-nya untuk stok ini saya tiadakan aja biar bebas ya, berapa saja stoknya nanti bisa ditampung ya. Oke, titik koma, enter. Oke, query oke. Nah, sekarang kita tampilkan struktur dari tabel barang, berarti ketikan dash barang. Nah, sama dengan yang tadi, dengan di sini dash pengguna. Nah, dash pengguna. Nah, di sini juga adalah dash barang. Oke, enter. Oke. Nah, ini adalah struktur dari tabel barang yang sudah kita buat. Jadi di sini otomatis ya, stoknya tadi langsung dibuat 11 ya, kecuali double yang memang kosong line-nya. Jadi satuan char 6. Nah, sama ya, kita lihat kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Oke, pas, sesuai. Berarti kita lanjutkan ke tabel berikutnya, seperti tabel pelanggan ya, pelanggan. Berarti ada dua tabel lagi, yaitu tabel pelanggan dan tabel transaksi penjualan. Berarti perintahnya adalah create TBL pelanggan, ya kan, buka kurung,
create table pelanggan, kurung, enter, baru kode P ya, kode P, nama P, alamat, nomor handphone. Oke, nah kode P dengan tipe data varchar lima, sama nama P, nama pelanggan ya, varchar ini cara ya, cara ya, varchar 30, varchar 30, oke, koma, baru alamatnya tipe datanya adalah teks karena dia panjang, baru nomor HP nya tipe datanya varchar sebanyak 12. Oke, titik kurung 2 kali, baru titik koma, create table pelanggan, kode P varchar 5, nama P varchar 30, alamat, teks, dan nomor handphone varchar 12, titik koma ya, bentar. Oke, query oke. Nah, kita tampilkan struktur dari table pelanggan ya. Kita coba menampilkan struktur dari table pelanggan. Nah, di sini kita ketikkan dash pelanggan. Oke, sama ya dengan yang tadi. Jadi untuk menampilkan struktur dari tabel yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah dash ya, baru nama tabelnya. Oke, kita enter. Nah, pause ya. Kode P, nama P, alamat, nomor handphone varchar 5, varchar 30, teks varchar 12. Oke, pas ya. Kode P varchar 5, nama P 30, alamat, teks, nomor handphone varchar 12. Pas. Sekarang kita akan membuat tabel penjualannya, transaksi penjualannya. Oke, kita teruskan ya. Nah, di sini berarti create table penjualan. Nah, ya, buka kurung. Berarti ini adalah transaksi penjualannya. Nanti di enter ya. Lalu field pertama adalah nomor faktur P, berarti nomor faktur P berarti penjualan dengan tipe data varchar 5, varchar 5, koma, ntar lagi ya, tanggal P, nah, tanggal penjualan dengan tipe data date, tanggal P ya, dengan tipe data date. Oke, tanggal kan, tanggal pakai date lah. Oke, enter. Lalu kode P, oh ya, kode P dengan tipe data varchar 5. Oke, berarti kode pelanggan ya, itu untuk merelasikan nanti di tabel pelanggan. Oke, kita enter lagi kode BRG dengan tipe data varchar 5, sama tadi ya, kita sesuaikan ya dari atas tadi. Kalau kita buat di sini kode P varchar 5, berarti kalau kita buat tadi di pelanggan adalah kode P varchar 5, jadi kita buat juga di sini di penjualannya kode varchar 5 biar sama. Begitu juga dengan barangnya, kode BRG nya varchar 5, jadi di tabel penjualannya kita samakan juga kode BRG varchar 5 supaya sama ya. Kalau sama kan kita tidak pening nanti untuk mengoreksi jika terjadi kesalahan. Kita enter lagi. Oke, seterusnya adalah jumlah, berarti ini jumlah jualnya ya, jumlah jualnya. Oke,
Jumlah. Nah, jumlah apa dengan tipe data int, koma, nah, integer ya. Lalu total di sini berarti total harga ya. Oke, total tipe data double. Oke, nah, sudah selesai, berarti tutup kurung ya, karena di sini tadi penutup, pembuka, berarti di sini penutupnya, baru titik, koma. Bentar, berarti query oke ya, query oke. Coba kita tampilkan struktur dari tabel penjualan. Berarti perintah des tabel penjualan, koma, bentar, oh salah, bukan des tabel penjualan ya, des langsung penjualan. Oke, jadi harus diperhatikan juga ya, jangan dibuat name tabelnya, tapi langsung aja nama tabelnya apa, des penjualan, enter ya. Oke, nah ini adalah struktur dari tabel penjualan. Berarti berapa tabel tadi ini? Kalau kita lihat dari sini rancangan kita, tabel pengguna, tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel penjualan, ada 4 ya. Coba kita tes, kita show ya. Kalau tadi menampilkan database, berarti perintahnya show databases ya. Nah sekarang kita menampilkan table, nah bukan database lagi, tapi table yang terdapat di dalam DB penjualan barang ya. Kita coba menampilkannya, yaitu adalah show tables dengan penambahan s ya, show tables, lalu titik koma ya, show tables. Kita lihat berapa tabel yang kita punya. Oke, nah ada sebanyak 4, barang, pelanggan, pengguna, penjualan, ada 4 baris ya, 4. Berarti kita sudah sukses membuat keempat tabelnya ya. Kita sudah sukses membuat keempat tabel di dalam DB penjualan barang, yaitu ada tabel barang, ada tabel pelanggan, ada tabel pengguna, ada tabel penjualan. Oke, sekarang coba kita sisipkan setiap tabel barangnya. Sekarang coba kita sisipkan isi setiap tabel yang ada di sini ya. Contohnya kita akan sisipkan dulu nanti khusus untuk tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel pengguna, lalu di tabel penjualan. Nah coba kita sisipkan ya isinya di dalamnya. Kita buat salah satu record atau 2 record nanti di dalamnya. Nah kita mulai dari barang, berarti kita tes dulu ya, barang. Oke, bentar, kode barang, nama barang, harga, satuan stok, harga double, tipe datanya satuan char, stok, tipe datanya integer. Berarti ada nanti yang pakai tanda petik, ada yang tidak pakai. Nah kalau seandainya bertipe data varchar char, nanti menggunakan kutip 1 di atas ya, itulah perbedaannya. Tapi kalau menggunakan tipe data double atau integer, tidak perlu menggunakan kutip karena itu khusus untuk angka. Nah coba kita buat ya dengan perintah insert into ya, into barang ya, insert into nama tabelnya apa, barang, baru values, lalu enter. Nah kita wajib juga tahu posisinya ya, mulai dari kode, nama, harga, satuan, dan stok. Jangan terbalik-balik nanti. Nah stok kita masukkan satuan, sedangkan satuan kita masukkan di stok, jangan ya. Jadi coba juga diperhatikan posisi letaknya ya, dari tabel-tabel tersebut ya. Setiap field itu posisinya di mana, apakah nomor 2, nomor 3 ya, biar supaya tidak terjadi kesalahan.
Kita buka di sini, buka kurung. Nah, karena kode barang di sini adalah tipe data varchar, maka kita gunakan tanda petik. Contohnya KD01. Nah, ini juga wajib ditutup dengan tanda petik 1. Ya, baru koma. Ya. Berarti kita sudah masuk di kode barang. Nah, sekarang kita masuk di nama barangnya. Oke, sama dengan kode barang karena bertipe data varchar, maka pakai tanda petik, yaitu contohnya laptop Acer. Nah, gitu ya. Baru tutup kutip lagi. Kalau dia bertipe data varchar atau char atau string ya, kalau ada nanti string atau teks, gunakanlah tanda kutip 1. Apa? Oke. Insert into barang KD01 laptop Acer. Oke, kita lanjut. Di sini kita kasih koma. Baru petik. Nah, ini karena harga jadi tidak pakai petik, langsung angkanya berapa. Contohnya harganya 7.500.000. 7.500.000. Tahunnya kurang. Nah, oke. Baru koma. Lalu satuan tipe datanya char, berarti kita menggunakan tanda kutip. Nah, berarti kalau satuan bisa dikatakan unit. Oke, yang satu. Baru petik koma, berapa stoknya yang ada, langsung aja ya diketikkan berapa, contohnya 45. Lalu ditutup dengan tanda kurung, baru titik koma. Insert into barang Velus KD01 laptop Acer 7.500.000. Satuannya unit dengan stoknya 45. Entar. Berarti query oke, berhasil. Oke ya. Jadi sudah berhasil membuat atau menyisipkan isi ke dalam tabel barang. Coba kita lihat ya. Kita select untuk menampilkan apakah sudah benar-benar masuk ke dalam tabel barang. Kita coba memanggilnya, yaitu yang perintah select bintang from barang. Oke. Bintang from barang di koma. Oke, enter. Oh ya, kode BRG, nama BRG, harga, satuan, stok. Oke. Nah, sudah berhasil. Coba kita sisipkan dua lagi ya. Kita coba sisipkan lagi barang yang berbeda atau item barang yang berbeda. Sama perintahnya, tinggal buat di sini perintah insert into barang Velus ya, enter, buka kurung, ketik 1 KD02 D02 ya, kita sesuaikan dengan kode yang di atas, ketik 1, koma, kutip laptop Asus contohnya, lalu ketik koma, harganya contohnya 9.900.000, hampir 10 juta. Di koma, harga satuannya adalah unit. Oke, baru kutip unitnya contohnya 23. Nah, baru tutup kurung, lalu koma, karena kita akan masuk ke unit atau ke item berikutnya ya. Nah, buka kurung lagi, KD, jangan lupa kutip KD03, kutip koma, lalu yang berikutnya adalah contohnya
flash disk. Ya, flash disk kutip, koma, harganya contohnya 75.000. Ya 75.000 deh, 63.000. Oke. Koma, satuannya unit ya, atau piece. Kutip 1, koma. Oke, lalu untuk jumlahnya kita buat di sini 75. Oke. Lalu tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, terjadinya duplikat. Ya, duplikat maksudnya berarti kita sudah menyisipkan dua item barang yang berbeda. Ya, kita coba menampilkan select bintang from barang, koma, enter. Nah, sekarang kita sudah mempunyai data barang ya. Di sini ada KD1 ya, KD2 dan KD3. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk latihan juga ya, silakan dicoba menyisipkan nanti tabel pelanggan, pengguna, dan transaksi penjualan gitu ya. Jadi coba nanti dilihat ya, diperhatikan ya, nanti coba silakan dilanjutkan untuk menyisipkan isi setiap tabel seperti tabel pengguna, tabel pelanggan, dan tabel transaksi penjualan. Jadi caranya sama, yang penting perhatikan saja tipe datanya menggunakan apa. Kalau seandainya dia tipe datanya menggunakan varchar char teks ya, itu menggunakan kutip 1 di atas. Tapi kalau dia bertipe data double dengan tipe data integer, itu langsung angkanya saja ya, langsung angka nominalnya berapa, nah itu akan dibuat. Nah, mungkin itu saja kira-kira cara membuat atau implementasi membuat database DB penjualan barang dengan menggunakan command prompt ya, berbasis MySQL. Jadi perhatikan, yang pertama tadi yang dilakukan adalah ketikkan dulu ya, kalau kita sudah masuk di command prompt ya, ketikkan dulu cmd, lalu ketikkan cmd cd /mysql bin. Nah, ini untuk masuk ke bagian MySQL nya, lalu kita akan memanggil exe dari MySQL nya, yaitu dengan menggunakan MySQL min-u root. Nah, nanti akan tampil pesan welcome to the MariaDB monitor atau welcome to the MySQL monitor. Itu tandanya kalau kita sudah masuk di bagian MySQL-nya. Lalu selanjutnya ketika show database. Kalau show database ini perintah untuk menampilkan seluruh isi database yang kita punya ya, seluruh isi database yang kita punya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, database kita ini disimpan di mana, tersimpan di mana, yaitu di local disk C, MySQL, baru folder data ya, local disk C, folder sum, MySQL, baru folder data. Nah, untuk membuat database baru, perintahnya yang ini, create database DB penjualan barang. Nah, untuk menampilkan kembali, untuk melihat apakah sudah jadi dibuat ini atau tidak. Nah, sebenarnya sudah ada di sini query OK. Nah, untuk memastikannya aja ya, ketikkan lagi show databases. Nah, muncullah nanti di sini adalah DB penjualan barang ya. Lalu untuk menggunakan DB penjualan baru ini, kita membutuhkan perintah yaitu use
DB penjualan barang. Jadi kalau nanti nama database-nya berbeda, ya buat langsung aja nama database-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabelnya dengan perintah create table pengguna. Nah, ini adalah tabel pengguna. Lalu nama field-field yang terdapat di tabel pengguna itu apa saja. Lalu tentukanlah apa saja yang termasuk variabelnya. Kalau seandainya ada pembuka kurung di sini, maka ada juga penutup ya. Ini. Oke. Nah, begitu juga dengan untuk menampilkan struktur dari tabel pengguna itu sendiri, yang ini dia. Ya, dash. Nah, dengan menggunakan dash. Lalu nama tabelnya apa? Oke. Lalu lanjutkan untuk membuat tabel berikutnya, yaitu tabel barang ya, seperti ini perintahnya. Nah, untuk menampilkan lagi struktur tabelnya yang ini, dash barang. Nah, selanjutnya seperti itu ya, sampai tabel penjualan. Kalau yang tadi ini kenapa bisa error sampai di sini ya, karena saya membuat di sini adalah table ya, kata table. Semestinya langsung aja dash penjualan ya. Nah, ini untuk menampilkan tabel yang terdapat di dalam sebuah database ya, menampilkan tabel-tabel apa saja yang terdapat di sebuah database. Tadi database kita adalah DB penjualan barang. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat, yaitu adalah tabel barang, tabel pelanggan, tabel pengguna, dan tabel penjualan. Lalu untuk perintah untuk menyisipkan isi setiap tabelnya itu dengan perintah insert into barang values yang ini. Nah, ini kita tentukan kalau dia seperti yang tadi saya bilang bahwasanya tipe data varchar, contohnya pada barang ini adalah varchar, maka dibuatlah di sini ya, kutip 1 dan penutupnya juga. Kalau di sini ada 5, berarti karakter yang ditampung itu hanya sebanyak 5, jangan lebih dari 5. Kalau ini masih 4 ya, tidak boleh 5 ya. Oke ya, ini adalah perintah untuk menampilkan kalau kita sudah menyisipkan isinya ke dalam tabel barangnya. Ini dia, select bintang from barang. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Oke. Lalu insert, yang ini adalah untuk menyisipkan data ke dalam tabel barang lebih dari satu data ya, atau lebih dari satu record sekaligus. Jadi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ini adalah perintahnya. Nah, untuk hasilnya ya seperti ini, bertambah barangnya tadi. Kalau di sini tadi hanya masih 1 ya, di sini sudah ada 3. Nah, perlu diketahui bahwasanya di dalam pemrograman Visual 2 ini, database DB penjualan barang ini nanti kita akan menggunakannya 1 semester ke depan. Kenapa? Karena kita akan menyelesaikan satu project yang utuh sampai ke start reportnya. Jadi jangan sampai terhapus ya, atau sampai hilang. Kalau hilang atau terhapus, berarti kamu akan mengulang kembali untuk membuat database DB penjualan barang. Maka nanti dilanjutkan untuk menyisipkan isi dari tabel pengguna, baru tabel pelanggan, lalu tabel penjualan. Nah, kira-kira seperti itu ya, penjelasan tentang implementasi membuat database ya. Nah, ini adalah berbasis MySQL di command prompt. Kalau nanti ada yang kekurangan, silakan tanyakan di komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa pada konten berikutnya.